وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selawat berangkai salam kita sanjungkan kepada junjungan alam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan, saya hormati Bapak CEO TIUB. Sini ada Pak Agus dengan Pak Syahril. Assalamualaikum Pak Agus, Pak Syahril. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purnomo, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Purnomo. Saya dari grup Andalus Land Arrangement. Land Arrangement itu adalah satu perusahaan yang mengarrange perjalanan umroh bisa dari Soekarno-Hatta ke Soekarno-Hatta, itu land arrangement. Jadi urusan hotel di sana bagaimana, urusan pesawat bagaimana, kemudian urusan program di sana bagaimana, mutawif sampai kembali ke Indonesia itu kami yang mengarrange semuanya. Jadi kadang-kadang orang berpikir membuat perusahaan umroh itu wah repot sekali. Kenapa repot? Harus ke Arab, kemudian harus kontrak hotel, kemudian bagaimana visanya, bagaimana makannya di sana, programnya, busnya, macam-macam. Sehingga pikiran makin panjang. Nah, makanya sudah ada satu perusahaan land arrangement seperti kami PT Andalus yang menyiapkan semua program itu, dan alhamdulillah kami sudah meeting dengan para petinggi dari BOB dan kita sudah membuat kesepakatan. Meetingnya cukup maraton beberapa kali, 3 hari berturut-turut maraton kita meeting, alhamdulillah membuahkan hasil, dan sampai hari ini kita bisa jumpa bersama sesuai dengan janji yang kemarin sudah diarrange oleh Pak Agus. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita bicara jauh, saya cuma ingin menjelaskan, bukan saya yang paling pintar, tapi mungkin saya sudah pernah beberapa kali kesana. Pada saat kita menawarkan umroh pada orang, mengajak orang berumroh, yang paling penting adalah sebuah kesadaran bahwa kita tahu apa sebetulnya hukum umroh. Apa sebetulnya hukum umroh? Tadi yang disebutkan oleh Pak Syahril itu benar, ada hukumnya sunat, cuma saya sedikit menambahkan bahwa umroh itu dalam beberapa mazhab, kalau di mazhab Imam Syafi'i, hukum umroh itu wajib. Dalam dalilnya wa'atimul hajja wal umrata lillah. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i, wajib seorang Islam itu berangkat haji sekali, umroh sekali seumur hidup. Maka Sayyidina Umar pernah mengancam, kalau mampu tidak sampai ke Baitullah, maka pilihlah mati dalam keadaan Yahudi ataupun dalam keadaan Nasrani. Kalau menurut mazhab Imam Maliki, hukum umroh tersebut sunnah. Nah, jadi beberapa mazhab itu berbeda pandang. Dan alhamdulillah kita di Indonesia rata-rata mazhab Imam Syafi'i, berarti hukum umroh itu adalah wajib. Maka orang harus wajib. Dalil yang kedua apa? Menunjukkan kalau hukum umroh itu adalah wajib. Nabi pernah mau berangkat umroh, sesampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu perbatasan antara Mekah, di ujung Mekah, mau masuk ke kota Mekah dihadang oleh kaum kafir dan tidak boleh masuk. Sampai akhirnya terjadilah namanya perjanjian Hudaybiyah. Insya Allah nanti kalau kita berangkat, saya akan kasih tunjuk tempat di mana Nabi perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian itu, tahun itu Nabi tidak boleh berangkat. Padahal sudah pakai kain ihram semuanya. Akhirnya setelah perjanjian, Nabi akhirnya pulang ke Madinah. Karena harus pulang ke Madinah, maka Nabi memotong dam. Jadi kambing, unta semuanya dipotong sebagai bentuk melanggar karena tidak menyelesaikan rukun dari umroh. Tahallul sebelum menyelesaikan tawaf sa'i. Nah setelah itu di tahun selanjutnya Nabi umroh. Nah umrohnya itu disebut dengan umroh qadha. Jadi umroh qadha. Jadi mengqadha umroh tahun lalu yang tidak diselesaikan. Sesuatu yang diqadha itu adalah hukumnya wajib.
sholat ditinggalkan hukumnya wajib, makanya diqadha. Makanya lah itu umroh itu wajib di mazhab Imam Syafi'i. Tapi di mazhab Imam Maliki hukumnya sunnah. Karena kita bermazhab Imam Syafi'i harus sampai ke Baitullah. Sebuah kebanggaan Bapak Ibu. Apabila kita bisa sampai ke Baitullah, apalagi sesampai di Baitullah kita membawa keluarga, membawa anak, keluarga, istri, apalagi bisa membawa orang tua. Karena balasan tertinggi seorang anak itu adalah pada saat bisa menggandeng tangan orang tuanya itu keliling Baitullah. Makanya luar biasa pengalaman orang-orang yang sudah sampai ke Baitullah dan sampai di makamnya Rasulullah itu luar biasa. Bahkan sesuai janji Allah maka akan diganti biayanya. Saya tidak pernah melihat orang pulang dari umroh itu miskin. Justru saya sering melihat belum pulang umroh, bisnisnya makin berkembang. Itulah luar biasanya umroh, dan itu sesuai dengan hadis Nabi. Ikutkanlah haji dan umroh karena keduanya itu menjauhkan dari kefakiran. Jadi insya Allah orang berangkat umroh itu akan jauh dari kefakiran. Itulah luar biasanya. Apalagi nanti kita akan berangkat awal, biasanya kita akan ke Madinatul Munawwarah dulu Bapak Ibu. Jadi di Madinah itu adalah tempat di mana jasad Rasulullah itu dimakamkan. Manusia agung yang setiap hari kita selawati Bapak Ibu ya. Selama ini kita berselawat kepada Rasulullah, jaraknya itu 10.000 kilometer Bapak Ibu. 10.000 kilometer kita berjarak berselawat kepada Rasulullah. Dan dalam hadis Rasulullah itu menjawab, bayangkan betapa indahnya suatu hari kita akan berselawat di sampingnya Rasulullah hanya dengan jarak 10 meter saja Bapak Ibu. Itu tepatnya itu di Raudhah. 10 meter dari jasadnya Rasulullah yang saat itu jasadnya ada di kedalaman 5 meter ke bawah. Dan Bapak Ibu pahami bahwa jasadnya Rasulullah itu hari ini masih utuh. Kulitnya itu masih utuh, rambutnya itu masih utuh. Masih hitam rambutnya, bahkan dari rambutnya itu hanya sekitar 20 biji saja rambutnya yang berwarna putih, selebihnya warna hitam. Bumi tidak sanggup untuk memakan jasadnya Rasulullah. Itulah luar biasa. Kita bisa berselawat di sampingnya. Itu harunya luar biasa Bapak Ibu. Saya sering bawa jamaah ke sana, bahkan sampai dengan roboh, sampai tidak sanggup lagi untuk menahan air mata. Luar biasa. Nah itulah luar biasanya sampai kita di Madinah. Itu adalah manusia nanti yang betul-betul akan menyelamatkan kita di yaumillah yang fa'umalu ala banun ila man atallaha biqalbin salim. Makanya Bapak Ibu, sebuah niat yang luar biasa pada saat BOB mempersiapkan TUB. Kenapa BOB tidak mempersiapkan yang lebih dari itu? Contohnya bisnis, properti, atau bisnis pulsa, atau bisnis apa. Tapi BOB langsung mempersiapkan bisnis TOB. Karena BOB sangat paham sekali, sebelum melaju lebih tinggi, paling tidak mari kita bersama-sama meletakkan kening kita di depan Ka'bah dan kita bersalam dengan Rasulullah langsung di depan kubah hijaunya Rasulullah. Itu luar biasa, dan visinya insya Allah dengan niat yang baik kita akan berjalan lebih optimal. Yang paling penting Bapak Ibu, di bisnis travel umroh yang perlu dijaga itu adalah niat. Kenapa niat yang perlu dijaga? Perhatikan bahwa saat kita menjual kereta umroh, sadarilah Bapak Ibu bahwa yang kita jual itu adalah Ka'bah. Pahamilah bahwa yang Bapak Ibu selalu jual itu apa? Makamnya Rasulullah. Betapa jahat orang yang sudah menjual Ka'bah, kemudian menjual makamnya Rasulullah, kemudian akhirnya membohongin orang, tidak jadi berangkat. Itu luar biasa. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, di dunia umroh itu kita cuma butuh satu doa supaya kita bisa amanah melayani tamu-tamu Allah, tidak harus besar. Dan alhamdulillah kami saat ini selalu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kami tidak ditemukan dengan orang yang banyak, kami ditemukan dengan orang yang tepat. Dan pertemuan kami di Jakarta dengan teman-teman di TUB, Masya Allah, menurut saya itu bukan hanya campur tangan manusia, itu sudah menjadi campur tangan Allah.
kita bisa bertemu, menyatukan visi, dan kita siap untuk memberangkatkan jamaah-jamaah kita ke Baitullah. Baik Bapak Ibu, di Indonesia travel umroh itu sangat berjamur. Perang harga, setiap hari muncul ada harga umroh rendah, semakin rendah, semakin rendah. Jadi akhirnya semakin rendah, itulah yang mengakibatkan akhirnya pelayanan itu tidak terjamin mutunya. Kami dari Andalus Group, kami tidak perang dalam hal ini dengan harga. Kami lagi mengutamakan untuk perang program kepada seluruh masyarakat. Bagaimana perang program? Bagaimana jamaah saat berangkat umroh, kemudian pulang dari umroh, mereka merasa terlayani dan puas. Bukan hanya terlayani dari fasilitas, tapi terlayani dari program. Karena kalau kita terlayani hanya dengan fasilitas itu setiap hari itu berlomba Bapak Ibu ya. Ada bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, entar lagi ada bintang 6. Mungkin nanti akan muncul bintang 7, macam-macam. Dan kepuasan itu tidak akan habis. Tapi pada saat kita setting program itu lebih optimal, maka insya Allah jamaah tersebut bahkan sampai melupakan fasilitas karena dia melihat program yang luar biasa. Jadi tadi sudah ditampilkan oleh Pak CEO beberapa program yang kita jalanin. Nah, selama ini setiap bulan kami berangkat kalau dari Sumatera Utara Medan, kami 1 bulan bisa 4-5 kali keberangkatan. Jadi 1 bulan 5 kali keberangkatan, kita bisa berangkat di tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 20, tanggal 28 itu selalu kita ada berangkat. Kemudian embarkasi dari Batam, insya Allah kita tiap bulan ada 2 kali keberangkatan. Dan dari Jakarta itu kita dalam sebulan paling cuma 1 kali keberangkatan. Jadi kita udah ngeberangkatin jamaah total lebih dari 2.000 jamaah dalam waktu 1 tahun kemarin. Dan insya Allah nanti dengan kolaborasi dengan TUB, insya Allah masyarakat yang kita berangkatkan ke Baitullah itu akan semakin lebih banyak lagi. Amin. Apa saja program yang kita siapkan di Andalus? Jadi teman-teman TUB itu tugasnya sebetulnya cuma satu. Bagaimana mengkoordinir jamaah melalui tim, kemudian siap untuk berangkat. Kami dari pihak Andalus, kami akan menyelesaikan urusan starting bandara ke embarkasi menuju ke Arab Saudi sampai kembali lagi ke bandara embarkasi. Nah, seperti program yang akan kita lakukan nanti di bulan November. Di bulan November insya Allah sudah disetting keberangkatan sesuai dengan hasil meeting kita, ada 80 pack yang kita sudah mulai lelang seatnya. Semua program itu ada beberapa yang kita akan masuk pertama itu di Madinatul Munawwarah. Nah, sesampai di Madinah, kita akan roboh. Jadi seluruh jamaah nanti itu akan mendapatkan tasbih masuk ke roboh. Hari yang kedua. Di mana roboh itu yang membuat kota Madinah itu jadi nampak indah, terus kemudian jarang sekali cobaan yang berarti di Madinah. Jadi mungkin yang pernah umroh selalu merasakan bagaimana besar cobaan itu selalu adanya di Mekah. Bahkan kalau orang di Madinah itu selalu cobaannya itu biasa saja. Makanya kita setting di Madinah pakai hotelnya bintang 3. Jadi nginap di Madinah itu hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3 pun biasanya kenyamanan itu tak nyaman. Karena itu adalah kota Nabi. Di mana di kota Nabi itu ada Raudhah. Raudhah itu apa? Taman surga. Di sekeliling taman surga, kalau di situ ada surga, sekeliling itu selalu nampak indah. Jadi biasanya orang-orang yang punya niat baik, yang niatnya sudah lurus, begitu sampai Madinah Bapak Ibu, itu hampir saja kepingin tidak mau keluar lagi. Karena begitu indahnya di Madinah, bahkan nyaman. Bahkan orang yang tidak nyaman di Madinah, itu ada masalah dengan iman. Karena hanya orang-orang munafik saja yang dia selalu kepingin keluar dari Madinah. Bahkan sampai Rasulullah itu bersabda, manistato ayyamuta bil Madinah itu falyamutu biha. Siapa-siapa yang mampu untuk mati di Madinah, maka matilah di sana. Maka sesungguhnya aku akan mensyafaati dia. Itulah luar biasanya keutamaannya Madinah. Makanya
Orang-orang yang berangkat umroh masuk Madinah dulu itu biasanya adem-adem saja. Kadang ada pertanyaan beberapa jamaah, kenapa ya orang berangkat umroh tidak langsung masuk Mekah? Kok tidak langsung umroh dulu baru setelah itu ke Madinah? Rata-rata hampir ke Madinah dulu sampai Madinah, nanti 4 hari 5 hari baru masuk ke Mekah. Tidak ada larangan, teman-teman. Orang berangkat umroh sampai ke Jeddah langsung ke Mekah dulu, umroh dulu tidak ada masalah. Atau masuk Madinah dulu tidak ada masalah. Itu tidak ada keharusan. Nah, cuman beberapa travel umroh itu membuat sebuah strategi. Kalau dia masuk Madinah dulu, kemudian banyak beribadah di Madinah, maka imannya akan bertambah. Karena umroh itu beda dengan sholat. Kalau sholat itu dipaksa sholat dulu, baru muncul iman. Kalau umroh beda. Umroh iman dulu, baru umroh. Jadi orang-orang beriman dulu, baru umroh. Datang iman dulu, baru umroh. Kayak Bapak Ibu paling sering dengar, orang umroh sampai sana, kayaknya ada yang nggak bisa lihat Ka'bah, ada yang nggak bisa makan kok rasanya nggak enak terus. Kadang-kadang ada sesuatu yang kebales. Itu luar biasanya di kota Mekah. Di kota Mekah itu betul-betul makbul doa. Saya puluhan kali, bahkan ratusan kali orang cerita sama saya di putaran Ka'bah yang tadinya dikejar-kejar hutang, cuman duduk di depan Ka'bah, doa terus selesai. Yang tadinya ada masalah keluarga, bahkan mau diceraikan sama suaminya, duduk di depan Ka'bah, doa, belum pulang sampai ke Indonesia, suami sudah nelfon, kemudian baikan lagi, rujuk, terus kemudian sampai Indonesia, belum lagi sampai Indonesia suami sudah di bandara, nungguin. Yang tadinya berantem luar biasa, jadi luar biasa. Itu yang luar biasanya kota Mekah ya. Nah, betul-betul doa itu dikabulkan sama Allah. Nah, jadi teman-teman semuanya, nanti pada saat kita di Madinah, kita akan mendapat jatah seluruhnya masuk Raudhah. Jadi sebelum corona, untuk masuk ke Raudhah itu selalu berhimpitan. Jadi Raudhah itu masuknya itu antri. Tapi alhamdulillah setelah corona, pemerintah Arab Saudi sudah membuat regulasi untuk masuk Raudhah cukup menggunakan surat izin. Jadi kita cukup ngantri 1 row, kemudian begitu sampai di pintu, kasih surat izinnya, semuanya langsung bisa masuk. Jadi sekarang seluruh jamaah Indonesia semuanya akan bisa duduk di Raudhah dan sholat 2 rakaat di Raudhah, kemudian minta di situ. Karena di situ tempat makbulnya doa. Jadi tidak ada doa yang tertolak insya Allah pada saat kita duduk di Raudhah. Apa itu Raudhah? Raudhah itu ada min baiti wa mimbari. Jadi di antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman dari taman surga berdasarkan hadis Rasulullah. Itu jaraknya sekitar 17 meter kali 15 meter. Kota gitu 17 kali 15 meter. Itulah diperebutkan jutaan jamaah di Madinah untuk masuk ke dalam Raudhah. Dan insya Allah nanti kita akan layani Bapak Ibu untuk sampai ke Raudhah. Bagi jamaah perempuan akan didampingi oleh ustazah perempuannya. Kemudian untuk jamaah laki-laki insya Allah akan didampingin oleh mutawifnya. Satu. Yang kedua, apalagi yang kita lakukan di Madinah? Di Madinah nanti kita akan ziarah. Jadi begitu sampai hari kedua, biasanya saya akan bawa seluruh jamaah untuk tur. Kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Jabal Magnet. Jabal Magnet itu satu tempat di mana gunung dia punya magnet. Nanti jalannya itu datar, Bapak Ibu. Jalannya datar. Tapi mobil di situ diletakkan kalau tidak direm, itu mobil itu akan mundur, kecepatannya bisa sampai 100 km per jam. Tanpa digas, tanpa di. Bahkan air mineral water, kalau kita letakkan di jalan datar, dia akan menggelinding mundur. Jadi tempat di mana gunung itu ada magnet. Jadi kita akan melihat kekuasaan Allah. Satu-satunya gunung yang penuh dengan magnet itu ada di Arab Saudi, namanya Jabal Magnet. Jadi kita akan bawa Bapak Ibu ke sana, kemudian di sana ada unta, ya. Kita berangkat ke Arab kok nggak pernah lihat unta. Nah, kita lihat untanya langsung Bapak Ibu naikin untanya, ya. Jadi kita bawa tur sampai seperti itu. Nah, nanti begitu selesai, kita bawa Bapak Ibu semuanya itu ke kebun kurma, karena kami Andalus sudah kontrak dengan satu kebun kurma yang cukup bagus, sudah tertata rapi. Nah, cukup romantis tempatnya. Nanti kita akan sholat maghrib di sana. Kemudian kita akan kajian pada sholat maghrib. Itu ada muhasabah akbar. Nah, nanti akan dipimpin oleh mutawifnya. Setelah sholat Aisyah, baru kita akan makan nasi mandi. Jadi seluruh jamaah itu
kita akan traktir nasi mandi. Apa itu nasi mandi? Nasi mandi itu nasi Arab, Bapak Ibu. Yang isi di dalamnya bisa ayam, bisa kambing. Kan kita berangkat ke Arab nih. Terus kemudian masuk hotel, makanannya Indonesia terus, Bapak Ibu. Karena cateringnya Indonesia. Sampai akhirnya pulang dari Arab, ditanya sama orang, sudah berangkat ke Arab? Iya, udah lihat orang Arab. Udah makan nasi Arab? Belum, kan gitu kan. Kan lucu. Jadi kita berangkat ke Arab, kita lihat orang Arab, kita makan nasi Arab. Jadi pulang itu semua pengalaman itu dapat oleh jamaah. Kita traktir makan nasi mandi bersama-sama 80 jamaah itu. Cara makannya dengan cara Rasulullah. Dengan ditebarkan sufro, kemudian di atasnya dituang, nanti kita akan makan sekitar 6 orang bareng-bareng. Wah, itu luar biasa. Kebersamaannya Masya Allah. Saat itu yang jauh nampak jadi keluarga, yang baru ketemu nampak jadi saudara. Begitu pulang, kita saudara karena Allah dan saudara karena Allah. Insya Allah kalau kayak gitu kita akan ditemukan nanti di surga. Jadi itulah yang kita lakukan hari selanjutnya di Madinah. Itu selesai sampai jam 10 malam kita balik ke hotel. Tentu kebanyakan kita ibadah di sana. Nah, kemudian travel umrah jarang melakukan program yang kedua ini. Nah, alhamdulillah kami selalu melakukan dari tahun lalu sampai hari ini kita tidak berhenti melakukan. Baru yang ketiga di Madinah besoknya kami akan bawa Bapak Ibu lagi ziarah lagi. Ziarah kemana? Ke Masjid Kuba. Masjid pertama Rasulullah yang dibangun oleh Rasulullah. Yang dalam hadis, barang siapa dari rumahnya bersuci, wudhu, kemudian berjalan ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat di sana, maka dia akan mendapat pahala 1 kali umroh tamam, kata Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, ini belum masuk umroh nih, belum berangkat umroh, belum tawaf, belum sa'i, tapi kita bawa Bapak Ibu untuk menjemput pahala umrohnya. Belum tawaf, belum sa'i, belum tahallul, tapi kita akan bawa untuk menjemput pahala umrohnya. Sudahlah kita pahala. Kita bawa ke Masjid Kuba. Nanti kita akan bawa lagi ke Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain apa? Masjid yang punya 2 kiblat. Nanti kita jelaskan Rasulullah sholat kemudian berbalik arah. Gara-gara kiblat dirubah dari mengarah ke Masjidil Aqsa, kemudian balik mengarah ke Masjidil Haram. Kita bawa ke sana. Kemudian kita bawa lagi ke Masjid 7. Masjid 7 Perang Khandaq. Terus kemudian kita ke Jabal Uhud. Nah, jadi sejarah kita jelaskan. Nah, itulah yang kita lakukan selama di Madinah. Jadi di Madinah kita ziarah ke 2 kali di Jabal Magnet, kemudian kita ada ziarah wajib. Dan insya Allah itu sempurna dan selama 5 malam kita di Madinah semuanya insya Allah kita dapat. Setelah itu Bapak Ibu kita akan berangkat ke Mekah. Nanti pada saat kita berangkat ke Mekah kita akan manasik dulu. Jadi contoh besok kita mau berangkat ke Mekah, hari ini kita akan ajarkan dulu manasik terakhir. Sehingga gini, kami punya tugas, jamaah itu beribadah umroh sesuai sunnah. Kami punya tugas bagaimana pulang Bapak Ibu mendapat umroh yang makbul dan makbul. Itu tugas kami. Makanya kami akan betul-betul bimbing sesuai aturan sunnah. Akan tetapi Bapak Ibu, diterima atau makbul atau tidaknya umroh itu nanti kembali kepada Bapak Ibu. Kenapa kembali kepada Bapak Ibu? Karena yang menggugurkan ibadah itu biasanya sering muncul dari mulut. Yang menggugurkan ibadah itu sering muncul dari mulut. Makanya di sana kesabaran itu paling penting. Maka pada saat kita bisa sabar, bisa menerima, ya, kemudian ikhlas, kita melaksanakan ibadah itu insya Allah kita akan makbul. Pertanda makbulnya pada saat sampai di Indonesia. Pada saat kita sampai di Indonesia terjadi perubahan sikap. Nah, itulah pertanda makbulnya. Dan tugas kami supaya menghantarkan sampai ke makbul itu, nah kami lakukan lagi manasik 1 hari sebelum keberangkatan. Besok kita mau berangkat. Suaranya Pak Purnomo. Baik Bapak Ibu. Setelah itu kita akan berangkat ke Mekah. Kemudian kita mikot, kemudian kita tawaf sa'i sampai Mekah di hotel. Nah, apa yang kita lakukan di Mekah? Umroh kita insya Allah kita akan bimbing sebanyak 3 kali. 3 kali kita akan bimbing umroh. Dan itu dari mikotnya semuanya semua dapat. Pertanyaan begini, ada beberapa paham umroh itu cukup sekali aja, apa-apa, silakan gitu. Cuman untuk di Andalus kita kasih untuk bisa berangkat umroh 3 kali. Karena orang berpikir loh, yang belum pernah umroh pasti akan bingung. Kan kita ini umrohnya paketnya 12 hari, kok umrohnya 3 kali itu maksudnya apa gitu. Jadi teman-teman
Yang sudah pernah umroh mungkin mengerti, tapi yang baru belum pernah umroh sedikit saya jelaskan bahwa umroh itu cuman dilakukan paling lama itu 3 jam sudah selesai. Umroh itu 3 jam. Jadi waktu kita ke Madinah itu bukan umroh, itu namanya ziarah. Ya kan? Nah, umroh itu dilakukan hari kelima setelah kita selesai di Madinah dan kita menuju ke Mekah, itu baru kita akan melakukan umroh. Dan umroh itu paling lama itu 3 jam. Apa itu 3 jam? Kita cuma niat di tempat yang disyariatkan untuk berniat, yang disebut dengan miqat. Kemudian kita masuk ke dalam Ka'bah, ke dekat Ka'bah, mutarin Ka'bah 7 kali, yang kita sebut dengan tawaf. Kemudian kita ke sa'i, dari Safa ke Marwah, yang disebut dengan sa'i, 7 kali. Kemudian menggunting sedikit rambut atau tahallul, selesai. Kalau posisi tidak ramai, 2 jam itu sudah selesai. Itu umroh 1 kali. Kenapa kami kasih 3 kali? Kami kasih 3 kali. Umroh yang pertama itu biasanya untuk umroh wajib diri sendiri, menggugurkan kewajiban diri sendiri. Jadi umroh pertama semua wajib untuk dirinya sendiri. Kemudian nanti setelah 2 hari kemudian umroh yang kedua lagi kita kasih. Nah, boleh umroh untuk dirinya sendiri atau saya gunakan umroh ini untuk badal. Jadi badal itu, aduh orang tua saya sudah meninggal. Jadi saya meniatkan umroh ini saya hadiahkan kepada orang tua saya. Nah, itulah luar biasa. Ya, kadang-kadang kita lupa itu Bapak Ibu ya. Nah, karena saya selalu jelaskan ke teman-teman, bisa jadi ya Bapak Ibu, hebatnya Bapak Ibu bisa dipilih sampai ke Baitullah itu bukan karena Bapak Ibu hebat. Bisa jadi itu doanya orang tua kita dulu yang saat ini mungkin sudah meninggal, yang dulu kerja di kebun, bahkan waktu kerja dia nangis, kadang nggak sempat sholat, kadang nggak sempat untuk berangkat ke umroh, dia nggak tahu umroh, tapi di sana dia berdoa supaya anaknya itu jadi bisa ke Mekah. Dan hari ini kita bisa sampai Mekah, itu karena kehebatan orang tua kita. Makanya saya selalu menganjurkan teman-teman yang orang tuanya masih sudah meninggal, untuk umroh kedua, ayo lakukan badal untuk mereka. Nanti kita akan bimbing cara badalnya, cara umrohnya. Umrohnya semua sama nih, niat, tawaf, sa'i, tahallul itu semua sama, cuma bedanya di niat awal. Umroh kedua. Kemudian umroh ketiga, boleh lagi untuk badal siapa? Untuk orang tuanya yang kedua meninggal, boleh kita untuk badal. Jadi insya Allah itu kita akan bimbing. Jadi 3 kali umroh kita akan bimbing. Beberapa travel mungkin hanya membimbing 2 kali. Tapi kita akan optimalkan jamaah dapat 3 kali. Yang selanjutnya, apa kelebihan yang kita akan lakukan lagi? Di Mekah, nanti kami akan bawa, tanpa lagi ada dipungut biaya jamaah, teman-teman semua kita akan bawa ke negeri Taif. Semua program kami, seluruh jamaah berangkat ke Taif. Mana itu Taif? Taif itu Bapak Ibu, perjalanan dari kota Mekah menuju ke puncak Taif itu sekitar 90 km. Dan apa Taif? Taif itu adalah negeri di atas awan, udaranya cukup sejuk, di mana Rasulullah dulu saat wafat Siti Khadijah, wafat pamannya, Rasulullah diboikot di kota Mekah, terus kemudian Rasulullah bersama anak angkatnya berjalan 90 km ke negeri Taif dengan harapan semoga orang-orang Taif bisa menerima dakwahku, kata Rasulullah. Tetapi sesampainya di negeri Taif, Bapak Ibu, udah sampai di negeri Taif, 10 hari dia berdakwah di sana, seperti jamaah tabligh begitu, malah bukan diterima, malah diusir, bukan hanya diusir, Rasulullah itu dilemparin sampai keluar darah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini cerita dari beberapa ustaz. Di mana Rasulullah dilemparin nanti kita akan kesini. Satu. Terus yang kedua, di mana Rasulullah beristirahat, di tempat beristirahatnya Rasulullah, berdarah-darah ini badan, kemudian Rasulullah berbaring di satu batu, dan batunya itu saking sedihnya melihat Rasulullah berdarah, batu tersebut melembek seperti bantal, sehingga berbentuk sikunya Rasulullah. Nah, hari ini disebut masjidnya namanya Masjid Qu, tempat Rasulullah berbaring di atas batu dan batunya berbentuk tangannya Rasulullah. Lihat situ. Terus di mana Rasulullah berdiri dan didatangi malaikat gunung, terus kemudian malaikat gunung menawarkan, ya Rasulullah, angkat tanganmu, minta sama Allah biar ku angkat 2 gunung ini, ku satukan jadi satu sehingga binasa seluruh negeri Taif. Di mana tempat itu? Jadi Bapak Ibu, saya bilang sama jamaah saya simpel,
Hari ini kita berangkat ke Taif, kita lihat kiri kanan batu, kiri kanan batu, kiri kanan. Jangan lihat itu batunya, tapi lihatlah di sini Rasulullah jalan kaki mengembangkan Islam, dan disinilah Rasulullah itu dilempari. Dan disinilah Rasulullah ditawarkan untuk menghancurkan negeri ini. Dan disinilah Rasulullah itu berdoa kepada ya Allah, mereka tidak mengetahui ya Allah, munculkan anak-anak mereka, orang-orang yang beriman dan menyembahmu. Itu doa Rasulullah. Coba bayangkan kita Bu ya, kita dihianatin orang, uang kita juga kabur orang, kemudian datang orang minta, mana orangnya? Mau ku hantam sekalian. Nah, ada yang nawari seperti itu. Pasti kita bilang, wah ini orangnya, tolong dihantam. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah bilang mereka tidak mengetahui. Bahkan Rasulullah berdoa. Rasulullah simpan doa mustajabnya untuk memberikan syafaat kita pada hari kiamat nanti. Nah, kita bawa teman-teman semua nanti ke kota Taif. Kemudian nanti kita akan Masjid Abdullah bin Abbas, ke pabrik parfum. Kita akan bawa ke pabrik parfum. Jadi Bapak Ibu, Taif itu selain menyimpan sejarah yang luar biasa, di Pak Taif itu adalah penghasil parfum dari bunga mawar. Jadi kita bawa nanti di pabriknya, bunga mawar itu dikelola menjadi sarinya, uapnya itu menjadi parfum bunga mawar. Nah, itulah tempat yang paling asli. Kita akan bawa ke sana, silakan berbelanja. Nah, itu kita kota Taif. Di kota Taif juga kita akan traktir para jamaah untuk makan nasi mandi lagi. Jadi makan nasi Arab itu kita traktir di Madinah, kemudian di Mekah, di kota Taif kita juga akan traktir lagi jamaah. Jadi kepuasan jamaah itu bagi kita yang pertama. Nah, baru setelah itu kita balik ke Mekah, kita umroh. Selesai? Nah, hari terakhir Bapak Ibu, kami akan seluruh jamaah kami hadiahkan satu kotak kurma yang isinya 3 kilo. Jadi kami punya misi itu begini, jangan ada tambahan biaya yang dilakukan oleh travel sesampai jamaah itu di Mekah. Karena biasanya tambahan biaya yang diambil saat di Mekah tetap keluar uangnya tapi tidak ridho di hati. Contoh, begitu sampai Mekah, Bu, ini kayaknya ini kurang dana, Bapak Ibu harus nambah sekian dulu lagi. Nah, karena terpaksa akhirnya jamaah membayar. Nah, ini yang menjadi tidak berkah. Jadi harga paket itu kita kemas dari Indonesia, bahkan jamaah orang yang berangkat tidak membawa uang selesai umroh selama 12 hari, pulang ke Indonesia mereka sudah bawa oleh-oleh satu kotak kurma isinya 3 kilo. Tidak mengeluarkan uang sama sekali, pulang sampai Indonesia bawa kurma 3 kilo. Tidak cukup di situ Bapak. Ya, di Arab Saudi itu ada satu yang terkenal, namanya KFC Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi itu disebut dengan Al-Baik. Al-Baik itu terkenal. 24 jam orang beli Al-Baik itu selalu ngantri. Nah, jadi jamaah semuanya, saya tidak mau meninggalkan satu pun sesuatu yang terkenal di Arab Saudi kalau tidak dinikmati oleh jamaah saya. Jadi pulang dari Arab Saudi, begitu sampai bandara kami akan hadiahkan satu kotak Al-Baik kepada seluruh jamaah. Satu kotak Al-Baik itu isinya 3 biji ayam, 3 biji ayam, ada roti, terus kemudian ada kentang. Itu untuk makan malam kita. Jadi insya Allah pulang dari Arab Saudi, semua destination kita datangi, ya, semua kelebihan kita nikmati, ya, semua yang viral kita juga rasakan di Arab Saudi. Sampai pulang ke Indonesia, sampai di bandara kami kami serahkan jamaah kepada TUB, ini TUB, ini jamaah pulang berangkat selamat, kemudian pulang dengan selamat dan membawa oleh-oleh. Jadi itulah program yang akan kita lakukan bersama kedepannya dengan TUB. Jadi terasa itu penjelasan sedikit tentang bagaimana nanti umroh dengan Andalus Al Haramain. Silakan kalau ada pertanyaan, saya jawab boleh. Terima kasih Pak CEO. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.